Cik, cik. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh yang mengikuti coaching untuk bass, drum, gitar, dan juga sequencer boleh merapat ke tengah saja. Mungkin bagian pinggirnya bisa ikut maju ke depan sini ya, di tengah sini. Oke, sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain turun. Baik, kita akan segera memulai coaching clinic kita hari ini, di mana untuk sesi yang pertama adalah sesi dari pemateri akan menyampaikan beberapa materi yang memang mereka kuasai, di-share, dan nantinya kita semua juga akan mendapatkan sesi untuk bertanya di sesi kedua setelah break. Jadi untuk sesi pertama, saya langsung undang saja untuk para pembicara untuk maju ke depan. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan maju ke depan, bapak-bapak dan saudara-saudara. Oke, boleh dikasih mic-nya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke pembicara, boleh tahukah di sini siapa yang mengikuti coaching klinik khusus gitar? 1, 2, 3, wah. Boleh sambil gitu nggak? Oke. Oke, siap. Untuk coaching klinik bass? Wah, lumayan. Iya, untuk coaching klinik drum? Wow, lumayan juga. Kalau sequencer apakah ada? Oh, semuanya. Nanti kita juga akan dapat kebagian sesi sequencer. Mungkin boleh ya kita kenalan terlebih dahulu. Boleh diperkenalkan namanya dan materi yang akan disampaikannya apa? Ya, nama saya Krisna Fernando. Materi yang akan saya bawakan itu tentang gitar. Secara khusus gitar elektrik ya. Mungkin boleh kasih tahu nih, Bapak, dari gereja mana? Dari Gereja Isal Masih yang pasti. Yang mana? Gereja Isal Masih yang mana? Gereja Isal Masih, Jemaat Lengkong Besar, Rayon Arcamanik, Ujung Berung. Oke. Lebih tepatnya itu. Ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong semuanya. Wow, boleh lanjut. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Gilbert Sianturi, dipanggilnya Gilbert. Iya. Di sini saya akan membawa materi tentang bass. Sebenarnya ini untuk bass ini ya apa yang bisa saya bagikan ke teman-teman dan itu khususnya memang untuk di kalangan gereja dan saya asalnya dari Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Begitu? Iya, oke. Kasih tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Tenang. Di sini kita acaranya santai. Boleh yang terakhir? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Solafide Andika Putra. Saya biasa dipanggil Andika. Saya asalnya dari Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Di sini saya akan membawakan materi tentang drum dan juga secara khusus sequencer. Gitu. Oke, kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, mungkin sebelum kita mulai, apakah dari Bapak Ibu semuanya di sini ada yang belum menerima notebook? Ada yang belum menerima, mungkin boleh dibantu tim hospitality untuk bantu kasih notebook dan juga ballpoint ya, barangkali ada yang mau dicatat. Dan saya ingatkan juga untuk materi itu sebetulnya kita sudah share di grup. Jadi sebetulnya Bapak Ibu semuanya bisa akses lewat grup. Ada link di situ, ada PDF yang bisa dibaca. Jadi nanti ketika acara ini selesai, Bapak Ibu juga masih bisa mengulas lagi materi-materi yang sudah disampaikan. Seperti itu. Oke, baik, sambil menunggu notebooknya bisa dibagikan kepada peserta yang belum mendapatkan, saya langsung mulai saja untuk sesi yang pertama untuk gitar terlebih dahulu ya. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi, kasih semangat. Kalian mau kemana? Oh iya. Ke instrumen masing-masing. Oke. Tadi yang 3 siapa aja Tri ya? 1, 2. Loh, Ada kok hilang 1? satu lagi turun. Oh ya. Ya, disclaimer dulu bahwa tentu seperti yang tadi
Saudara Gilbert sampaikan bahwa saya juga khususnya bukan untuk menggurui ya, tapi kita sama-sama sharing tentang apa yang kami tahu. Karena kalau berbicara tentang aransemen, nggak ada aransemen yang salah atau benar. Yang ada aransemen yang enak atau enggak. Walaupun mayoritas ada aransemen yang mayoritas orang mengatakan nggak enak. Yang biasa dikatakan yaitu aransemen yang salah. Nah sebelumnya 3 orang tadi, apakah semuanya menggunakan multi effect? Pakai ya? Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau Ayub pakai Valeton kan ya? Kalau apa? Valeton 200. Oh, satu lagi tadi mana? Oh, kami ya? Oh, nggak pakai efek? Oh, oke. Dan hari ini sebenarnya saya bawa efek saya yang efek zaman Nabi Nuh ini. Karena ini efek sangat jadul sekali saya bawa zaman tahun 2012, mungkin ada yang seumuran dengan efek saya di sini ya. Saya sengaja bawa supaya sebenarnya pengen menyampaikan kita bisa menggunakan alat apapun yang kita punya. Gak harus nunggu efeknya Valeton GP 200 dulu baru kita melayani atau baru ngulik, tapi apapun alat yang kita punya kita bisa menggunakannya. Nah di bahan yang saya share ada yang Word ada ya? Ya, yang Word juga di-share kan ya. Di yang Word itu saya mencantumkan lampiran tentang beberapa hal yang mungkin di luar dari pertemuan ini bisa teman-teman sama-sama ulik, berbicara tentang tweaking atau ngulik memilih sound, tentang pembagian karakter sound, tentang nama-nama ampli dan kabinet dan lain sebagainya ada di lampiran dari bukan yang ditampilkan tapi di lampirannya. Nah, saya mulai saja bahwa elemen pembentuk sound itu ada 3 tentu saja. Alat yang kita pakai, nyeting volumenya seberapa, gainnya seberapa, low-nya seberapa, itu setting. Sama nggak kalah penting juga touch-nya. Karena nada yang sama, kalau teman-teman menguasai beberapa teknik, pasti suaranya beda juga. Tadi saya cuma tahu namanya Ayub. Satu lagi siapa? Brandon sama Daniel. Kalau disuruh mainkan mungkin satu nada aja, pasti beda suaranya. Tergantung dari teknik apa yang kita kuasai. Makanya saya tuliskan di sana ada scale, ada family chord, ada teknik-teknik bending, hammer on, pull off, vibrato dan lain sebagainya. Tentu familiar ya kalau pemain gitar ya tentang ini. Sehingga kalau kita sebagai para pemain gitar tentu saja ini hal yang wajib juga di luar dari pertemuan ini kita kuasai. Nah itu untuk pembuka. Next. Nah saya menyarankan untuk teman-teman kalau berbicara tentang tweaking mendengarkan ini. Ada yang pernah dengar ini? YouTube ini? Ya pernah ya? Nah ini dia menjelaskan dengan secara detail sekali tentang karakter-karakter suara. Secara khusus ya dia ngulik Valeton sih, memang sekarang Valeton di mana-mana. Next. Nah perannya yaitu memberi warna dan rasa dalam worship. Memberikan warna, bukan jadi aktor utama di sana tetapi memberikan warna dan rasa dalam worship. Next. Nah, poin yang pertama saya tuliskan di sana itu tekstur. Tekstur itu ada clean, ada distorsi, overdrive. Itu tekstur. Clean ini dibagi menjadi 2, ada karakter American, ada British. Nah, sound gitarnya jernih, minim efek, yaitu ya bisa dibaca nanti ya. Terus dipergunakan saat jemaat perlu aman untuk bernyanyi. Dan suasana yang diciptakan ketika tekstur clean ini tentu tenang, terbuka, bahasanya jujur membumi. Ya intinya kalau tekstur clean ini, karakter clean itu untuk menggait jemaat supaya jemaat itu karakter suaranya, nada yang dibunyikan itu mereka
aman untuk bernyanyi, nggak terlalu dibelok-belokkan dengan melodi-melodi yang ribet sehingga membiaskan nada yang seharusnya dinyanyikan. Jadi tekstur clean ini membantu jemaat mendengar lirik lebih jelas dan merasa ditopang nada-nadanya, solmisasinya, donya itu lebih tepat. Next. Nah, bagian ambient ini kita kalau di pemusik itu tentu nggak asing dengan yang namanya musiknya kurang angkat gitu ya mungkin ya. Nah ini bahasa yang nggak ada satuannya. Tetapi bagi pemusik tentu mengerti bahwa ketika orang ngomong kurang angkat itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ya salah satunya itu ambient, berbicara tentang kita memberikan warna-warna terhadap tekstur yang ada. Di sana ada reverb, delay, chorus, tentu nggak asing ya para pemain gitar ya. Lebih terasa seperti atmosfer daripada sebuah melodi. Ayub bisa memberikan contoh sekalian? Ya. Jadi ini. Jadi peserta dan asisten ya. Reverb, delay, chorus. Kapan digunakannya? Yaitu saat bait, transisi antar lagu, atau saat momen doa, saat penyembahan bebas, saat WL berbicara dan berdoa. Dan suasana yang diciptakan ketika reverb atau delay atau chorus ini diaktifkan, maka akan menciptakan suasana yang mendalam, kusyuk, dan kontemplatif. Nah coba, reverb dulu deh. Reverb itu seperti efek gaung ruangan. Coba. Kalau tanpa reverb. Oh ini masih ada AR-nya ya. Oke, gak apa-apa deh. Karena kalau efek-efek sekarang impulse responnya aktif jadi ada gaung juga tetap. Nah langsung aja ke delay. Nah Bapak Ibu teman-teman pemusik, ini yang sering kali terjadi di mana delay itu pemain gitarnya lupa tentang satu hal, bahwa delay itu pun perlu disetting temponya seberapa menurut dengan lagunya. Lagunya berapa, tentu delaynya, pantulannya itu juga harus disesuaikan dengan tempo lagunya. Nah ini yang terkadang mungkin teman-teman kalau mengaktifkan efek delay ini tidak sesuai dengan tempo lagunya. Nah itu akan sangat mengganggu sekali. Coba. Sorry ya Ayub ya. Dadakan ya. Memang ini ngeprank kamu. Nah itu kan ada gaung yang ada delay yang memantulkan dari suara aslinya. Dan itu perlu disetting. Berapa tempo lagunya. Misalnya tadi lagu, kalau kami mau menyanyikan tuh Manis Kau Dengar ya. Ya Tuhanku waga. Mau temponya segini atau 1/8 dari itu. Tuagapat, 16 ya. Tuagapat atau 1/8 tuagapat. Berarti delaynya menyesuaikan dengan tempo yang ada. Waduh sudah 3 menit, ternyata cepat sekali ya. Oke next. Nah swell ini sering aktif juga pakai swell ya. Swell ini juga dipergunakan untuk menciptakan suasana. Swell ini biasanya anak kecil ya, anak kecil suka mempergunakannya untuk bersumpah. Swell, swear itu. Maaf, sedikit tidak kena. Iya swell ya. Jadi nada yang masuknya perlahan, menghilangkan attack sentuhan antara jari dan senar, sehingga langsung suaranya itu bisa kita dengar, tetapi attack-nya tidak ada. Suasana yang diciptakan tentu saja lembut, mengalir, intim. Next. Drive.
Ini beberapa karakter yang sering kita pergunakan aja ya. Drive worship. Sound dengan gain atau overdrive yang kuat tentu saja, bersifat untuk memperkuat tegas, penuh iman, deklaratif, dan bersuasana kemenangan. Digunakannya ketika, ya mungkin ketika intro, ketika chorus, atau ketika klimaks lagu. Jadi dalam poin tentang, oke, ini singkat saja ya, tentang layer, kalau ada gitar 1 dan 2, tentu saja pembagiannya bisa berdasarkan ritme, berdasarkan frekuensi, pilih frekuensi atas atau rendah, rendah dan atas. Dan kalau satunya akustik, satu elektrik, ya tentu saja satunya guide, genjrengan, strumming, satunya bisa melodi, pakai yang frekuensi yang lebih tinggi. Next. Oh next dulu aja deh. Nah dinamika aja, ini soalnya nanti berkaitan juga sama yang lain ya, sama drum sama bass. Saya pikir ini sama, mau gitar, mau piano, mau bass. Kalau berbicara tentang dinamika itu satu kalimat yang setiap bagian-bagiannya itu kita terus bergerak untuk semakin klimaks. Dinamika adalah perubahan tingkat energi musik dari waktu ke waktu, kombinasi dari volume, kepadatan, kompleksitas permainan. Jadi ketika awal tentu saja permainannya nggak usah terlalu banyak skill di sana, hanya mempertegas seperti tadi ya, di clean tadi ya, mempertegas setiap nada-nada yang ada. Teksturnya clean, ambient, atau drive. Intensitas ritmis, jadi melodi-melodi untuk memperkuat setiap transisi-transisi yang ada. Nanti di teman-teman yang drum dan juga bass tentu akan membahas tentang dinamika ini. Next. Oh, ini mundur ya? Oke, timing dan rhythm pattern worship. Kemampuan untuk menempatkan bunyi di waktu yang tepat. Nah, kayaknya ini jadi bagian kunci juga bagi kita para pemain gitar. Karena timing ini sangat-sangat, kadang-kadang orang semakin pinter, semakin jago, semakin dia tuh kayak nggak menunjukkan skill gitu ya. Tapi timingnya tepat. Kayak kalau kita lihat Dewa Bujana main itu rasanya kayak dia main santai aja, tetapi timingnya tepat. Nah, jadi timing, kemampuan untuk menempatkan bunyi di waktu yang tepat, dirasakan sehingga jemaat merasa aman untuk bernyanyi, bermain sesuai genre, tone dan efek yang tepat. Rhythm pattern, bagaimana kita mengisi waktu pola petikan atau strumming yang diulang secara konsisten. Nah, di bagian ini mungkin PR bagi setiap kita para pemain gitar itu, terkadang kita membentuk pola yang tidak konsisten. Ya, pemain gitar. Kita tidak membentuk pola yang konsisten, pola yang sama, atau bahkan temponya berantakan. Temponya tidak sama dari awal sampai akhir, atau bahkan membentuk, coba bentuk satu pola. Ya Tuhanku, kan melodinya itu ya. Coba, pakai ini aja, clean. Nah, ya Tuhanku, aku hendak. Nah ini stop. Ini kalau gitar sendirian sih. Kalau gitar sendirian. Tapi kalau misalnya udah ada keyboard, udah ada bass, tentu saja permainannya nggak seperti ini ya. Nanti akan bentrok dengan keyboard. Karena memang biasanya bentroknya pemain gitar itu kalau main melodi dia bentrok sama vokal, tapi kalau main pola yang terlalu rame bentroknya sama keyboard. Nah jadi memang polanya harus mencari celah di antara para pemain-pemain yang lain. Ya Tuhan, ya polanya coba. Ting, teng, 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 misalnya gitu ya. Ya Tuhanku, aku hendak. Nah terus konsisten gitu. Ya Tuhanku, aku hendak bermakmur bagimu selama ku hidup.
Walaupun nadanya nggak harus sama, tapi polanya sama. Ketukannya, ritmisnya sama. Waktu saya berapa menit lagi ya? Sudah selesai. Gantian sama pembicara yang lain boleh ya Pak ya? Oh ya, oke. Ya sudah, nanti mungkin Nanti kita kita bisa di lanjut. Q&A. Iya betul. Enak, saya ada Ayub. Yang lain mungkin bisa diniru. Oke, Terima boleh kasih. langsung dilanjutkan dengan Bapak Pendeta Muda Gilbert Suyanturi. Oke, oke, terima kasih waktunya ya. Oke teman-teman, yang tadi bass ada berapa orang ya? Oke, ada 3 orang. Ada 4 ya? Sorry, ada 4. Nah, mungkin di sini saya sedikit menyampaikan, saya memang di sini mau membagikan apa yang sudah saya dapatkan juga mungkin selama saya pelayanan, sudah terjun di dalam dunia pelayanan, itu saya bisa membagikan ke rekan-rekan dan bagaimana saya juga bisa terutama ngeklik dengan drum, dengan pemain instrumen yang lain seperti itu. Nah pada dasarnya ini sedikit tentang diri saya sendiri dulu ya. Saya memang lulusan musik gereja, tapi memang jurusannya piano, mayor piano dan minornya vokal. Nah tetapi di sini saya mau membagikan kepada teman-teman bagaimana ketika saya juga sudah benar-benar memahami apa yang bisa saya bagikan ke teman-teman di sini semua seperti itu. Oke? Oke, di sini yang pertama pasti saya sudah paham lah, paling di sini sudah pemain bass semua, terutama di ibadah kebaktian umum ya. Mungkin di gereja masing-masing sudah pelayanan semua, kecuali teman saya ada Nix. Nix itu memang satu gereja dengan saya, dia dari gereja Israel Masih Galunggung. Oke, next dulu. Nah pertama itu apa sih bass itu teman-teman? Kegunaannya itu apa? Ada yang boleh jawab dari yang ngambil bass, coaching bass? Mungkin diawalin dulu, jangan ditampilin dulu yang ini, di back dulu. Oke, bass itu apa? Coba saya tanya dulu dari siapa namanya? Siapa? Oh Petrus, ya dari Petrus. Bass itu apa? Ya? Instrumen pendukung. Oke, instrumen pendukung nada rendah. Oke, simpelnya seperti itu ya. Oke, mungkin dari kokonya kok, ya. Siapa? Roni. Ya. Apa bass itu kok? Fondasi. Oke, dengan drumnya ya, seperti itu. Oke, mungkin dari yang satu lagi, saya minta satu lagi dari Nix. Ya Nix. Oke, ya jawaban dari teman-teman itu memang benar semua. Memang fungsinya dari bass itu memang untuk mengklik dengan si drum sendiri gitu teman-teman ya. Terutama untuk si kicknya. Karena gini teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sama pendeta Nando juga tadi, bagaimana kalau gitar itu kan memang sebenarnya memang fungsinya untuk mengisi kekosongan dari instrumen-instrumen lain. Seperti yang tadi kayak ada reverb dan lain sebagainya. Nah kalau si bass ini teman-teman, itu kalau bass ini sudah meleset, nadanya beda dengan gitar dengan keyboard, itu pasti kerasa sekali teman-teman. Apalagi kalau gerejanya sudah ada subwoofernya gitu ya, itu kerasa sekali. Pasti jemaat yang sudah tadinya worship udah hampir, maksudnya udah terasa kehadirat Tuhan, tiba-tiba si bassnya yang tadinya si keyboardnya di C, gak taunya si bassnya malah ke D. Nah seperti itu simpelnya ya teman-teman ya. Jadi antara instrumen lain pun si bass ini juga memiliki peran penting gitu teman-teman. Oke, dari PowerPoint-nya next dulu. Next lagi. Nah sebenarnya bass itu banyak jenisnya teman-teman. Pasti di sini mau pemain bass, mau pemain gitar dan teman-teman yang lain pasti paham bass itu ada banyak jenisnya teman-teman. Ada yang pertama itu bass elektrik. Nah bass elektrik itu di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ada senar 5 dan senar 6.
Nah, kebanyakan gereja yang pernah saya layani juga, pasti itu pakai senar 5. Itu sudah umum, udah nggak asing lagi lah untuk senar 5 itu. Tapi juga ada juga yang memakai senar 4. Kalau senar 6 itu menurut aku jarang sekali gitu teman-teman. Nah kalau di situ bisa kita lihat kalau bass senar 4 itu memang standar ya. Sebenarnya dan si bass ini juga teman-teman itu diambil dari nada rendahnya si gitar. Nah yang mau saya bagikan juga ketika si gitar sudah ngambil nada rendah, si bass jangan ngikut nada rendah. Tapi begitu pun, maksudnya saling mengisilah satu sama lain. Kalau si bass sudah ngambil nada rendah, si gitar ngambil nada tinggi. Tapi kalau si gitar sudah ngambil nada tinggi, si bass jangan ngambil nada tinggi. Karena apa? Karena kekosongan dari untuk mengisi si power low-nya tadi itu, seperti itu. Oke? Untuk bass senar 5 itu ketambahan nada B-nya, B low-nya yang di atas, nada B. Kemudian senar 6 itu nada C. C-nya tapi C oktav, kalau di keyboard itu C oktav tengah seperti itu. C oktav tengah itu yang high-nya seperti itu. Itu biasanya dipakai pemain-pemain ya jazz dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, pemain bass yang saya ikuti juga yang inspirasi saya, yang pertama memang Berry Likumahua, yang kedua pemain bass, ini baru-baru sih memang pemain bass dari NDC, namanya itu Lexi Bass. Itu kalau saya mengulik, jadi gini teman-teman ya, kalau gereja kami, gereja Gia Galunggung itu kita kebanyakan memang ngulik lagunya itu dari lagu-lagu NDC seperti itu. Sebenarnya nggak salah kalau maksudnya ngambil dari lagu-lagu lain, tetapi kalau dari kami pribadi, dari tim kami pemusik PW dari Gia Galunggung, kita ngambil inspirasi dari NDC itu sendiri. Karena apa? Karena kita melihat juga dan merasakan kalau NDC juga yang ada sekarang ini lagu-lagunya dan aransemennya itu mendukung untuk anak muda itu membangkitkan jiwa anak muda itu supaya bisa membakar semangatnya seperti itu, seperti yang sudah disampaikan Pak Sugeng tadi. Oke, next. Nah, bass akustik ini sebenarnya bisa sering dipakai juga kalau di beberapa kayak keroncong, kayak akustikan di kafe-kafe seperti itu. Itu sering dipakai. Tapi kalau di gereja mungkin ada beberapa yang memakainya. Next lagi. Selanjutnya sepertinya bass fretless. Nah, fretless ini itu sebenarnya sama sekali sama dengan kontrabas. Jadi itu enggak ada ininya, teman-teman. Itu tapi mereka tetap bernada seperti itu. Oke, saya next lanjut aja ya. Nah, kalau bass ini sering dipakai untuk kayak orkestra, tapi juga ini juga sering dipakai untuk nge-jazz seperti itu. Oke, next, lanjut. Nah, di sini yang mau saya katakan, peran bass itu di musik itu rhythm, yang pertama rhythm, yang kedua melodi, yang ketiga dia memberikan harmoni sendiri, dan bass itu juga menegaskan arah akor. Seperti yang saya katakan tadi, kalau pasti teman-teman di sini kalau ngelihat di internet atau sering ngulik terus dicatat, pasti kan ada C/G. Nah, itu yang diambil nada yang mana? Nada yang G, ya, bukan C atau G. Biasanya kan kalau kita orang-orang awam kan mesti biasanya C atau G, ngambil C-nya aja. Nah, seperti itu. Nah, tapi itu sebenarnya C on G itu berarti kita harus si bassnya G, kalau si keyboard itu ngambil 2 nada itu bisa. Jadi si kanannya C, si kirinya G. Kalau gitar pun sangat bisa juga untuk ngambil itu. Tapi untuk yang tadi saya bilang arah akornya itu si bassnya sendiri yang memberikan rasa sendiri seperti itu. Nah, yang tadi juga perpindahan progresi. Misalkan C mau ke A, itu pasti ada jembatannya nih. Jembatannya apa? Bisa B,
bisa E, bisa GIS. Banyak sekali jembatannya. Tergantung bagaimana kesepakatan dengan tim pemusik yang lain seperti itu. Oke, next. Nah, look dengan drum dan groove worship yang konsisten. Nah, sebenarnya teman-teman kalau saya berbicara dengan groove itu sendiri itu apa sih yang menurut teman-teman? Coba mungkin dari siapa tadi kok? Kodoni. Groove itu apa kok? Yang menurut pemikiran dari Kodoni dulu. Oke. Oke, dari Bro Petrus. Oke. Oke, lebih kompak dan seimbang. Nah, kalau saya yang sudah pelajari, nge-groove itu sebenarnya itu bagaimana kita memberikan rasa di dalam musik itu sendiri. Contoh, saya sambil main bass nggak apa-apa ya? Kayak tahu lagu ini nggak sih? Langit dan bumi, pujilah Tuhan, ya kan? Intronya tuh seperti ini. Jadi enak. Oke. Nah, kalau nge-groove itu sebenarnya seperti ini. Sorry. Tuh. Nah, jadi sebenarnya itu nge-groove itu kayak kesannya, sorry ya saya grogi, jujur saya grogi. Gak apa. Nah, tapi memang nge-groove itu sendiri memang bagaimana kita bisa mengisi. Jadi kalau misalkan nih nggak ada groove-nya nih, kayak misalkan nah tadi sebenarnya kayak Bro Petrus juga tadi pas mainin tuh itu udah nge-groove. Nge-groove itu bukan berarti kayak pas lagu ngebeatnya ngebeat enggak, tapi bagaimana kita memberikan rasa itu sendiri kayak nah gitu teman-teman. Jadi nggak kesannya kalau nge-groove itu harus lagu-lagu kayak lagu ngebeat. Oke, makasih ya. Sudah. Nanti ya di belakang. Nah gitu teman-teman. Yang bisa saya sampaikan kalau nge-groove itu seperti itu. Nah pasti di dalam jiwa Kodoni, Bro Petrus, terus Nix, dan tadi siapa satu lagi? Kevin. Siapa? Oh, Bevin. Bevin sendiri juga pasti ada groove-nya sendiri di dalam dirinya sendiri. Nah, yang di sini saya sampaikan juga, fondasi groove worship itu look artinya setiap pemain terutama bass, keyboard, rhythm, dan gitar rhythm bermain selaras secara ritmis dengan drum. Seperti itu. Secara simpelnya sih sebenarnya kalau groove ini bagi saya pribadi nih ya, nge-groove itu dia berarti mengisi kekosongan seperti itu. Jadi kayak misalkan kan kalau bass kan pasti harus ngikutin si kick kan, pasti harus ngikutin kick. Kayak misalkan kalau kicknya kayak deng, deg, deg, deg. Tapi bagaimana kayak misalkan deg. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin terakhir. Next dulu, terakhir. Terus. Nah, sebentar ya, boleh minta waktunya bentar. Mungkin tadi yang tempo itu juga nanti bisa teman-teman juga pemain bass dan yang lain juga bisa merasakan ketika kami nanti para mentornya nanti menyampaikan lagunya, itu nanti bisa dirasakan bagaimana ngikutin temponya dan lain sebagainya. Nah, sensitif dinamika juga seperti yang sudah disampaikan. Next lagi, lanjut.
sampai akhir aja. Nah di nilai rohani dalam musiknya itu segala sesuatu harus dilakukan dengan untuk membangun. 1 Korintus 14 ayat 26. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, boleh langsung dilanjut dengan materi drum. Ya, saya akan melanjutkan sesi drum session. Boleh dilanjut? Oke. Untuk opening, kita harus tahu mindset kita ya. Kita sebagai drummer itu bukan sebagai pusat perhatian. Tapi kita drummer itu sebagai penggerak ibadah. Drummer bukan show player, tapi penentu dinamika, energi, dan stabilitas. Seringkali kita sebagai drummer kesempatan untuk bermain sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Nah, tapi kita harus menggarisbawahi bahwa kita drummer di gereja, kita itu adalah seorang pengiring. Begitu. Nah, kemudian untuk groove, belum. Oke, nah. Untuk groove yang dimainkan itu mempengaruhi. Pertama, atmosfer ibadah. Kedua, kenyamanan worship leader. Dan ketiga, respon jemaat. Nah, drummer yang baik itu bukan yang terdengar paling ramai, tapi yang paling mendukung hadirat Tuhan. Maksudnya permainan kita itu bukan yang terlalu ramai, tapi bagaimana permainan kita itu bisa mendukung untuk WL dapat lebih istilahnya lebih ngangkat lah kalau bahasanya orang-orang gitu. Biar hadirat Tuhan tuh katanya terasa seperti itu. Oke, next. Nah, kita bahas untuk teknik sendiri ya. Untuk groove, tadi juga udah disinggung sama pendeta muda Gilbert. Groove itu pola ritmis yang konsisten dan terasa nyaman. Bukan soal khusus untuk di drum, bukan soal banyak pukulan, tapi rasa dan kestabilan. Mungkin saya boleh pindah sini ya. Oke, yang dimaksud itu groove yang gak banyak pukulan tuh seperti ini. Sebagai contoh lagu Manis Kau Dengar. Aransemennya kan na. Kita sebagai drummer jaga aja kayak seperti ini. Kadang ada juga drummer yang karena dia suka improvisasi, dia main not 1/16 di tangan kanan. Nah, ini menurutku terlalu rame. Mengingat, kita sebagai drummer juga harus tahu aransemen lagunya itu seperti apa. Jangan sampai permainan kita itu justru tidak mendukung aransemen yang akan kita bawakan. Seperti itu. Nah, kemudian prinsip groove itu solid pertama. Kemudian tadi yang sudah saya praktekkan juga, lebih baik groove itu sederhana tapi konsisten. Nah, cara melatih groove itu kalau pribadi, sequencer bisa dinyalain, oke. Nah, kalau cara melatih groove, aku biasa latihan pakai metronom. Dari tempo paling rendah, ini tempo 60, main. Tangan kanan pindah ke not 1/8. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara melatih groove itu seperti itu kurang lebih. Kemudian, nah itu tadi yang saya bilang, groove itu harus mendukung melodi dan lirik. Kemudian
Nah, memberi ruang bagi vokal. Kita jangan sampai tadi ya, di mindset pertama, kita itu bukan show player, tapi kita itu pengiring. Oke, next. Nah, kita bicara dinamika ini. Untuk dinamika, itu berbicara tentang volume atau intensitas kita pada saat bermain drum. Dalam sebuah lagu, dinamika itu sangat penting, karena lagu memiliki alur emosi. Jadi teman-teman, drummer itu kalau bisa kita paham benar lagu yang akan kita bawakan itu seperti apa, dan juga setelah kita tahu, kita harus tahu aransemennya seperti apa. Jangan sampai kita nggak tahu alur lagunya, emosinya seperti apa, tapi kita paksakan dengan gaya main kita. Contoh lagu pelan seperti ini, tapi kalian teman-teman paksakan main seperti ini. Nah, menurutku kurang enak. Jadi teman-teman harus tahu, dinamika itu berbicara tentang volume dan intensitas. Jadi kan lagu itu kan pasti ada dinamikanya nih. Entah dia kapan naiknya, kapan dia akan turun lagi, kapan dia akan naik lagi, seperti itu. Nah, itu prinsip dinamika udah saya juga di situ. Di verse biasanya dia ringan, kemudian nanti ke chorus dia agak naik. Terus kalau ada bridge di lagu, dia biasanya lebih build up lagi. Atau kadang setelah build up kita rilis, setelah itu kalau ada pengulangan chorus kita naik lagi, seperti itu. Kemudian, oke, sip, variasi. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan untuk di drummer-drummer kalangan gereja terutama juga. Kita akan berbicara tentang fill in dan chops. Nah, sekarang akhir-akhir ini sering dibicarakan bahwa fill in itu sebenarnya sama dengan chops. Kalau menurut pribadi aku itu beda. Nah, bedanya di mana? Fill in adalah, nggak kelihatan. Fill in itu transisi lagu, sebagai transisi lagu aja. Dia menegaskan perubahan verse ke chorus. Jadi kalau kita main, ini juga aku dapat ilmu dari keyboardisnya Baku Cakar siapa? Om Hari Anggoman. Dia ngomong bahwa fill in itu hanya dibutuhkan pada saat lagu itu mengalami perubahan mood. Jadi di verse ke chorus, nah di situ baru bisa dikasih fill in. Jangan tiap perbagian, kadang-kadang verse 1 ada verse 2. Nah, di bagian ini kadang-kadang kita sudah memainkan fill in yang terlalu rame. Nah, sebenarnya fill in itu hanya sebagai transisi bagian lagu. Nah, cirinya itu singkat, masih satu feel dengan groove, tidak mencuri perhatian. Nah, waktu tepat pakai fill in ini biasanya di akhir 4 atau 8 bar, menjelang chorus, pergantian session. Nah, kalau berbicara tentang chops, nah, ini sudah berbeda tujuannya kan. Kalau fill in itu lebih ke transisi antar bagian lagu, kalau chops itu menunjukkan skill atau statement musikal. Nah, cirinya chops itu pasti kompleks, lebih menonjol, dan juga butuh konteks yang tepat. Nah, di dalam lagu worship itu sebenarnya jarang dibutuhkan. Hanya cocok untuk praise yang sangat upbeat, mungkin ending song, atau kalau memang biasanya kan worship juga ada bagian BL pengen solo drum. Nah, di situ teman-teman mungkin kalau memang mau menselipkan chops teman-teman, dipersilahkan. Oke, aku contohin aja deh. Lagu yang sama ya. Fill in itu simple. Fill in, chops. Kurang lebih seperti itu. Gak enak kan kalau lagu pelan kayak gini, teman-teman kasih seperti fill in yang seperti itu terlalu rame, itu kan tidak sesuai dengan konteks lagunya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini berbicara tentang feel dan energi.
Feel itu bermain sesuai karakter lagu, tidak memaksakan gaya pribadi. Tadi juga saya sudah singgung, energi itu bukan berarti keras, teman-teman. Ingat ya, energi itu bukan berarti keras. Energi itu intensional kita saat kita bermain. Lagu tenang ya energi kita tenang sebagai pemain drum. Kalau lagi penuh sukacita, ya energi kita bagaimana caranya ikutin lagu itu. Tipsnya, dengarkan lirik, lihat WL, rasakan flow ibadah itu. Nah, drummer yang baik itu bukan yang paling skillfully, tapi yang paling mengerti tentang kepekaan. Kepekaan dalam artian kepekaan lagu yang kita iringi. Oke, next. Oke, sekarang kita langsung bahas ke sequencer. Masih ada berapa waktu? 5 menit? Oke. Cepat aja ya, nanti kalau sequencer ini lebih ditanyakan aja apa yang pengen teman-teman tahu tentang sequencer. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sequencer itu, definisi sederhana. Sequencer itu adalah alat software untuk menjalankan yang pertama itu klik dan cue. Klik itu apa? Klik itu metronom yang didengar oleh pemain musik di atas. Cue itu adalah panduan yang kita dengar juga. Jadi perlu digarisbawahi, kalau pengen pakai sequencer itu minimal sistem di gereja harus sudah pakai ear monitor. Begitu. Kemudian sequencer ini menjalankan playback. Apa itu playback? Playback itu audio atau MIDI yang dijalankan di belakang tanpa ada di sini. Melalui sistem tadi, melalui software. Itu ada pad, ada loop, ada synth yang kita sudah buat dan kita masukkan ke dalam DAW kalau sekarang itu bilangnya. Nah di sini saya itu pakainya sequencer itu biasa pakai Ableton. Nanti akan aku bahas kenapa harus pakai Ableton. Kemudian sequencer itu mengatur struktur lagu secara konsisten. Ini bukan berarti membatasi WL untuk mengulang seberapa lagu, tapi kita mau ibadah kita itu lebih teratur. Kadang ada WL yang suka ngulang terus karena merasa enggak ngangkat, jadinya diulang terus refnya. Sampai kadang lihat jemaat juga lemas, udah pengen duduk. Nah itu perlu kita selami bersama-sama. Oke, next. Oke, sebelum ke sini next lagi. Nah, fungsi sequencer dalam ibadah itu tadi ya, klik track itu menjaga tempo, membantu band lebih rapi. Kemudian playback atau loop itu pad, itu biasanya untuk membantu ambience di lagu worship. Kemudian synth itu di lagu praise. Kemudian perpindahan atau atmosfer antar lagu 1 dan 2 itu biar terasa lebih ngalir tanpa ada jeda yang kadang, aduh kok jeglek ya, aduh kok gini. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu konsistensi. Lagu terdengar lebih solid dan juga minim chaos. Seperti itu. Oke, next. Cepat aja karena waktunya tinggal 2 menit. Oke, manfaat sequencer. Untuk tim musik lebih percaya diri, lebih rapi, tenang, minim salah tempo. Karena kita sudah dipandu di dalam ear monitor itu udah ada klik, ada cue juga yang sudah memandu, makanya lebih rapi, jatuhnya akan lebih rapi dan kita tenang. Kemudian untuk worship leader lebih fokus untuk memimpin jemaat, tidak terganggu oleh teknis. Jemaat mungkin ibadah terasa mengalir, atmosfer lebih terjaga. Nah, sequencer ini membantu ibadah, bukan menggantikan pimpinan Roh Kudus di dalam sebuah ibadah. Oke, next. Nah, mindset menggunakan sequencer. Kesalahan mindset adalah terlalu bergantung pada klik, tidak fleksibel, takut keluar dari aransemen. Nah, tapi mindset yang benar itu sequencer itu, tadi ya teman-teman saya sudah bilang, alat bantu. Jadi kalau WL selalu ngomong, nanti enggak ngalir Roh Kudus gimana. Roh Kudus tetap menjadi pemimpinan utama. Kita musisi kan harus taat ya, enggak yang berlebihan yang seperti gimana, tapi kan, nah dalam sequencer ini,
eh, mindset yang juga harus ditanamkan dalam kita itu adalah pembuat sequencer sendiri. Boleh next? Oke. Dalam pembuat sequencer sendiri, itu harus koordinasi dulu dengan musik director di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti musik director di gereja akan tanya ke WL, minta lagu, dan tanyakan urutannya itu bagaimana. Lagu ini mau kayak gimana, lagu kedua presnya mau dibuat kayak gimana. Nah, nanti MD menyampaikan pembuat sequencer. Nah, di gereja kami, MD itu biasa selalu Mas Gilbert. Saya yang buat sequencer. Kadang kita karena tinggal satu rumah jadi gampang tinggal naik turun, koordinasi, ya seperti itu. Jadi apa yang disiapkan, yang pertama yaitu kita harus kesepakatan dulu sama WL, terutama karena dia yang memimpin jalannya ibadah. Kemudian setelah ada kesepakatan yang sudah disepakati, saya sebagai pemegang sequencer, yang pertama saya harus menyiapkan materi lagu. Nah, materi lagu yang biasa saya buat itu ada 2 cara saya menyiapkan. Untuk yang pertama, saya akan meng-create lagi aransemen itu. Semirip itu. Mungkin kalau lagu nanti yang akan kita bawakan juga, Manis Kau Dengar ini, kebetulan juga sudah sempat ketemu dengan Kak Joshua, waktu itu kita ngobrol-ngobrol dan membahas soal aransemen ini. Memang beliau mengaransemen lagu itu dibuat sedemikian gimana terdengar manis di telinga jemaat. Makanya nanti di intro itu pasti ada gitar nilon, ada string yang mendukung, ada woodwinds, kemudian ada shaker atau loop yang membangun suasana di awal lagu itu biar bagaimana dia itu membangun suasana. Nah, yang kedua caranya adalah kita tahu ya sekarang teknologi AI itu ada. Cuma ini aku tidak menyarankan karena pertama kalau kita pakai AI itu kan kita bisa kirim lagu di AI lalu kemudian kita split. Nah, di split itu kan vokal bisa sendiri, gitar, bass, piano, kemudian yang terakhir itu biasanya other itu termasuk string dan instrumen-instrumen lain. Nah, itu pakai AI sekarang itu bisa. Tapi saya tidak menyarankan kenapa, karena kualitas audionya itu terdengar tidak bagus. Seperti itu. Lebih baik teman-teman tapi lebih ke bagaimana ya kita untuk mengembangkan lagi skill kita recreate lagi. Dari mungkin ada suara stringnya, ada woodwind, apapun yang dibutuhkan dalam lagu itu, gimana caranya kita recreate. Nah, permasalahan yang dihadapi saat menyiapkan itu adalah pertama, waktu. Kita punya kesibukan sendiri dan menyempatkan waktu itu mungkin bisa ngelembur sampai malam, kemudian mencari sound. Nah, poin ini yang susah, karena kenapa? Kita kan meng-create bagaimana caranya agar kita bisa sama persis nih, kita bawain di dalam sebuah ibadah, ya kita mau nggak mau ya kita cari sound yang memang semirip mungkin sama audio atau link YouTube yang dibagikan WL kepada kita. Seperti itu. Nah, excellent dalam skill adalah bentuk hormat kita kepada Tuhan, tetapi kerendahan hati kita dalam worship adalah inti dari pelayanan kita. Oke, segitu dulu. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan tentang sequencer lebih dalam lagi, boleh. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyelesaikan sesi pertama pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Ibu semuanya, kita akan ada break atau tea time sekitar 10 menit. Jadi jam 10, kurang 10 menit ya. Jam 10
kita harapannya semuanya sudah ada di sini. Jadi untuk sesi selanjutnya adalah kita akan sesi tanya jawab. Jadi setiap Bapak Ibu, Saudara semuanya, teman-teman yang ada mau pertanyaan tentang pelayanan, tentang apapun juga itu boleh. Jadi boleh dari teman-teman semuanya bisa langsung turun ke bawah saja, karena untuk di ruangan ibadah ini kita tidak diperbolehkan untuk makan snack ya. Jadi semuanya kita turun ke bawah. Nanti jam 10.15 kita semua sudah berkumpul lagi di tempat ini. Demikian pengumumannya, boleh langsung menuju ke ruangan masing-masing. Dan teman-teman juga barangkali mau ada lihat buku acaranya, bisa lihat di grup ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi, boleh nanti kita tanyakan di sesi tanya jawab. Karena sesi tanya jawab kita cukup panjang, jadi teman-teman boleh nih bebas mau tanyakan apa saja. Terima kasih teman-teman.